Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Prayoga, guru di SMA Negeri Sejuk. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas PPG dalam jabatan guru agama tahun 2022. Silakan menyaksikan video tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa ini Bapak Menteri Imam untuk memimpinnya. Silakan Imam. Marilah kita mulai doa untuk membaik kalian dari awal sampai akhir. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Imam. Nah, doa. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Aska Amrullah, Bayu Winata, Yola Kartika. Ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah bab yang kita bahas kemarin, apakah materi yang kita bahas kemarin ada yang perlu kita ulangi lagi? Sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Berarti untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan bab materi tentang sejarah peradaban Islam, khususnya di sini tentang masa-masa kejayaan Islam. Kemudian Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mencermati hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, mengidentifikasi contoh-contoh kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan, menganalisis contoh-contoh kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan Islam, kemudian menganalisis hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, dan menyimpulkan hikmah serta manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh perkembangan baik dalam bidang-bidang yang ditemukan, ilmu yang ditemukan, kemudian siapa saja tokoh-tokoh pada saat itu yang berjasa dalam perkembangan masa kejayaan Islam. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi yang ingin Bapak sampaikan kembali atau yang ingin Bapak tanyakan sebelum terkait ke masuk ke dalam materi tadi, dan dengan pembelajaran sejarah peradaban Islam, kalian harus tahu dulu ya, harus tahu dulu apa itu sejarah, apa itu peradaban, apa itu Islam. Baik, sudah lihat materinya? Sudah. Nah, jadi seperti yang diceritakan atau dijelaskan di buku, kalau kalian sudah membacanya, jadi penjelasan yang disampaikan dari Penny tadi memang benar. Islam ini pernah mengalami masa kejayaan pada masa yang disebut dengan periode klasik pada tahun 650 sampai 1150 Masehi. Untuk puncak-puncaknya Islam mengalami atau memasuki masa kejayaan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam itu bagaimana di dalam masa kejayaan itu ada terdapat banyak penemuan baik dalam bidang kedokteran, bidang politik, kemudian bidang sosial, bidang ekonomi. Jadi lengkap pada masa itu. Jadi Islam itu memang pada masa itu mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa. Ya. Bagi anak untuk melengkapi pemahaman kalian, Bapak sudah menyiapkan media pembelajarannya tentang sejarah peradaban Islam, khususnya tentang masa kejayaan Islam.
Tadi sudah kita lihat bahwa Islam itu terbagi menjadi 3 periode ya. 3 periode pembagian menurut Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. Yang pertama periode apa? Periode klasik. Ya, periode klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250. Ini yang disebut dengan periode klasik. Jadi nanti masa ini yang akan kita bahas. Pada periode klasik ini yang akan kita bahas secara mendalam tentang bagaimana Islam jaya pada masa itu. Kemudian yang kedua memasuki periode pertengahan. Di periode pertengahan ini Islam ini mengalami kemunduran. Jadi pada periode pertengahan ini Islam mengalami kemunduran. Jadi mengalami 2 fase, fase kemunduran dan fase munculnya kerajaan-kerajaan besar. Itu ya. Ada 3 kerajaan besar yang muncul. Kemudian periode ketiga. Periode ketiga itu periode modern. Jadi periode modern ini dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Nah, jadi kita ini posisinya berada di periode modern. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana Islam ini bangkit atau tidak? Kita dapat menyaksikan sendiri, ya. Tapi di sini yang akan kita bahas yaitu pada periode klasik tentang kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam di periode klasik ini waktunya pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ini yang Bapak sebutkan bahwa zaman ini merupakan zaman yang dekat dengan zaman Nabi, ya, dengan zaman Rasul, sahabat, kemudian kerajaan. Jadi yang mengalami masa emas tadi pada masa-masa ini. Pada masa itu setelah zaman Rasul selesai, zaman sahabat pun juga selesai, ada yang disebut dengan zaman kerajaan. Zaman kerajaan ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi dua kerajaan ini, 2 masa ini, 2 daulah ini Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang pertama pada masa dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Perkembangan Islam yang ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Jadi ekspansi pada mulanya. Sama yang kita lihat di awal tadi, ada fase ekspansi. Jadi fase ekspansi dan integrasi ini pada masa ini, ya. Kemudian ada fase disintegrasi. Karena pada masa dinasti Umayyah tadi, ya, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Jadi Islam itu bertambah luas kekuasaannya. Kemudian berdirinya bangunan-bangunan seperti pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial dan militer. Itu pada daulah 2 kerajaan besar ini. Jadi sangat besar pada saat itu. Tapi di sini Islam ini bukan hanya tiba-tiba jaya pada masa itu, ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Seperti yang dipaparkan tadi, ada faktor apa? Faktor apa? Faktor internal dan eksternal. Coba dijelaskan 5 faktor internal yang menyebabkan Islam itu jaya pada masa itu. Faktor internal antara lain 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam
kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Baik, terima kasih Imam. Kita kasih tepuk tangan Imam. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu berkembang sangat pesat. Itu faktor internalnya Imam ya. Sekarang Bapak ajukan pertanyaan lagi. Siapa yang boleh menjawab? Faktor eksternalnya. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dengan ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan kembali. Itu sudah dijelaskan ya kawan-kawan, teman-teman. 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada lagi faktor-faktor pendukung lainnya. Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Saya Pak. Faktor-faktor lain diantaranya yaitu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, karena Al-Quran di dalamnya banyak ayat yang menyuruh kita melakukan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis, karena banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Dan yang terakhir, ulama yang berdiri sendiri serta menolak menjadi pegawai pemerintah. Bagus, luar biasa sekali. Kita beri aplaus kembali, tepuk tangan kembali untuk Darren. Jadi sudah jawab dari kawan-kawan, dari teman-teman tadi. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu mengalami kemajuan pada saat itu. Ya, di sini kita garis bawahi ada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi orang-orang terdahulu itu sangat tekun, sangat disiplin dalam menjalankan perintah Allah dalam urusan Al-Quran dan hadis. Makanya kemajuannya sangat pesat, kuat dalam duniawi maupun dalam urusan akhirat. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan penjelasan baik dari pembelajaran atau dari Bapak tadi dapat memberikan pemahaman kepada kalian semua. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai ke faktor ya, faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu berkembang satu atau maju pada masa itu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang masih lanjutkan dengan kitab Islam, tapi masuk ke tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh, kemudian bidang-bidangnya, bidang yang ditemukan pada masa itu ya. Tokoh-tokohnya siapa, banyak tokoh-tokohnya. Jadi untuk tugasnya, tugas di rumah ditampilkan nanti di pertemuan yang kedua. Silakan resume ya, silakan kalian resume materi yang ada di buku tentang masa kejayaan Islam. Jadi silakan kalian resume kembali dari mulai awal sampai akhir bab tentang sejarah Islam atau masa kejayaan Islam. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Anak? Baiklah, kalau tidak, rasa cukup ya. Mudah-mudahan yang menjadi bermanfaat untuk mengakhiri pembelajaran ini.
kita lapaskan lapas ham. Alhamdulillah. Sekian untuk hari ini sudah istirahat. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.